Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai strategic planning dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Dewi Atmawati. Yang beranggotakan oleh saya sendiri Gina Salsabila dan dua rekan saya Safira Fadila Putri dan Aditya Sapta. Dengan materi pembahasan yaitu pengertian strategic planning, evolusi perencanaan strategis, manfaat dan keterbatasan perencanaan strategis, struktur dan isi program, hubungan organisasi, gaya manajemen puncak, menganalisis program baru yang diusulkan, menganalisis program yang sedang berjalan, proses perencanaan strategis. Dengan sumber buku yang kami ambil yaitu dari karangan Robert Anthony dan Govinda Rajan. Untuk pertama akan dibacakan oleh Safira. Kepada Safira dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Gina. Pembahasan pertama kita akan membahas terkait pengertian strategic planning. Jadi, perencanaan strategis adalah proses pengambilan keputusan mengenai program-program yang akan dijalankan oleh organisasi dan tentang perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk masing-masing program selama beberapa tahun ke depan. Nah, proses ini berbeda dengan perumusan strategis, yang mana dalam tabel yang telah disajikan dalam slide ini, ada beberapa aspek perbedaan antara perumusan strategi dan juga perencanaan strategis. Dalam aspek definisi, perumusan strategis itu lebih kepada proses penentuan strategi baru, sedangkan perencanaan strategis yaitu proses menentukan bagaimana strategi tersebut akan diimplementasikan. Sedangkan dalam aspek proses perumusan strategi itu sendiri, manajemen menetapkan tujuan organisasi dan juga menciptakan strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan perencanaan strategis itu adalah eh, pengambilan tujuan dan strategi dari perumusan strategi yang telah ditetapkan dan mengembangkan program-programnya untuk melaksanakan strategi tersebut secara efisien dan juga efektif. Nah, selanjutnya dalam aspek sifat, kalau perumusan strategis itu sifatnya tidak sistematis, sedangkan perencanaan strategis sifatnya sistematis karena terdapat proses perencanaan strategis tahunan dengan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, contoh yang dapat kita lihat di mana dalam perumusan strategis itu keputusan perusahaan manufaktur barang industri untuk melakukan diversifikasi ke produk konsumen. Nah, perencanaan strategisnya dari perumusan strategis itu, perumusan strategi nantinya muncul sejumlah masalah yang akan diimplementasikan dan juga yang akan digambarkan dalam perencanaan strategis. Mulai dari apakah akan melakukan diversifikasi melalui akuisisi atau pertumbuhan organik, ini produk mana yang harus diprioritaskan, apakah harus memproduksi sendiri atau membeli dari luar, dan saluran pemasaran mana yang akan digunakan nantinya. Nah, mungkin dapat kita contohkan lagi dalam di sebuah universitas, misalnya kayak Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dia tuh ingin menjadikan menjadikan fakultasnya tuh menjadi pusat riset ekonomi digital. Nah, jadi perumusan strategisnya ialah menetapkan visi dan arah yang akan dilakukan mulai dari penguasaan riset EA, mengenai bisnis dan lain-lain. Dari perumusan strategis itu nantinya dilakukan perencanaan strategis yang menyusun program-program implementasi seperti merekrut dosen ahli, pembentukan pusat studi, em, kayak pengajuan anggaran labor komputer dan juga kerjasama dengan pihak-pihak lainnya. Nah, jadi tanpa adanya perencanaan strategi yang sistematis, strategi itu pasti akan hanya berhenti di visi divisi yang dibuat tanpa adanya eh, aksi yang akan dilakukan.
Nah, selanjutnya terkait evolusi perencanaan strategis. Nah, jadi kalau kita mundur di tahun 1960-an, perencanaan strategis itu masih dipandang sempit karena dia hanya berfokus pada angka dan juga anggaran. Nah, jadi banyak perusahaan itu gagal karena hanya meniru sistem budgeting tanpa melibatkan pemikiran strategis dari manajemen ini. Namun, sekarang di organisasi yang kita tahu, eh, lebih banyak atau lebih sadar akan adanya perencanaan strategis itu bukan hanya soal isi formulir atau detail angka, tapi juga membuat pilihan besar yang mana akan menentukan arah bagi perusahaan ke depannya. Nah, contohnya itu dapat kita ambil dari perusahaan Emerson Electric, di mana berhasil menjaga pertumbuhan laba selama 2 dekade dengan proses perencanaan yang kuat. Bahkan CEO-nya menghabiskan 60% waktu untuk pertemuan perencanaan yang mana fokus pada pertanyaan kritis, efisiensi biaya, dan juga 4 indikator utama yaitu arus kas bebas, pengambilan modal, inovasi produk, dan juga margin laba. Nah, kalau contoh yang pertama tuh terkait Emerson Electric. Nah, contoh kedua ini lebih kepada eh kayak kita ambil aja misalnya kayak contoh kampus UNAN, di mana eh kampus ini sekarang tidak hanya sekadar menyusun RAB tahunan, tapi juga menyusun rencana pengembangan 5 tahunan mulai dari mau buka prodi baru, bangun pusat studi, atau kerjasama internasional. Nah, selanjutnya adalah manfaat dan keterbatasan perencanaan strategis. Jadi, yang pertama, manfaat dan keterbatasannya, yang pertama adalah kerangka kerja untuk menyusun anggaran. Jadi, anggaran operasional memerlukan komitmen sumber daya selama 1 tahun mendatang. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk membuat komitmen tersebut dengan pemahaman yang jelas tentang arah organisasi dalam beberapa tahun ke depan. Nah, rencana strategis itu memberikan kerangka yang lebih luas, eh, dan juga salah satu manfaat penting dari penyusunan rencana strategis adalah mempermudah perumusan anggaran operasional. Nah, dapat kita lihat dari gambar yang telah disajikan. Ini merupakan ilustrasi dari Exhibit 8.1 yang mana memperlihatkan bagaimana proses penganggaran berjalan dalam organisasi yang tidak memiliki proses perencanaan strategis. Jadi ada strategic option A, B, C, dan D. eh, yang mana dalam kondisi seperti ini perusahaan itu mempertimbangkan terlalu banyak opsi strategis secara bersamaan saat menyusun anggaran. Nah, hal itu bisa menyebabkan information overload, terus ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, bahkan konflik antar bagian dalam organisasi. Nah, mungkin lebih buruk lagi ketika tidak ada strategi utama yang memandu, jadi beberapa alternatif itu bisa diabaikan secara tidak objektif. Nah, eh, bukan bukan karena tidak layak, tetapi karena tidak ada kerangka referensi yang memadai. Jadi akibatnya perusahaan itu bisa jatuh ke dalam situasi disfungsi manajerial dalam hal alokasi sumber daya, itu menjadi tidak efisien, terus tujuan organisasi mungkin tidak tercapai secara optimal. Nah, manfaat penting dari perencanaan strategis adalah memfasilitasi pengambilan keputusan alokasi sumber daya yang optimal untuk mendukung pilihan-pilihan strategis utama. Nah, ini eh, dalam gambar yang diperlihatkan, ini ilustrasi Exhibit 8.2 yang mana melihatkan berbagai strategic option, ada option A, B, C, dan D. Nah, yang mencerminkan banyaknya kemungkinan arah strategis yang dapat dipilih oleh perusahaan. Nah, ini menunjukkan bahwa sebelum proses
perencanaan dilakukan, organisasi itu memiliki berbagai alternatif tindakan strategis. Jadi kemudian dari keempat opsi ini masuk ke dalam proses strategic planning. Nah, disinilah nantinya organisasi itu mulai melakukan evaluasi terhadap setiap opsi berdasarkan berbagai kriteria seperti kelayakan, sumber daya yang tersedia, risiko, dan juga kesesuaian dengan visi misi jangka panjang perusahaan. Nah, dari gambar hasil dari prosesnya dilakukan penyempitan pemilihan antara dua opsi, ada strategic option A dan juga C, yang mana itu nanti akan diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu budgeting dan atau penganggaran. Nah, artinya di sini maksudnya hanya strategis yang dipilih inilah yang akan didukung dengan alokasi sumber daya organisasi dalam anggaran tahunan. Nah, jadi intinya tuh dalam gambar ini dia menjelaskan bagaimana perencanaan strategis itu membantu mempersempit rentang pilihan dan memfokuskan organisasi itu hanya pada strategi yang paling menjanjikan. Jadi strategi yang dipilih itu akan menciptakan fokus strategis dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya yang efisien. Nah, manfaat dan keterbatasan perencanaan strategis yang kedua adalah alat pengembangan manajemen. Jadi, perencanaan strategis formal adalah alat pelatihan dan pendidikan manajemen yang sangat baik karena memberikan para manajer suatu proses untuk berpikir tentang strategi dan implementasinya. Jadi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam perencanaan strategis formal, prosesnya sendiri jauh lebih penting daripada hasil akhirnya, yaitu dokumen rencana. Nah, manajer cenderung lebih khawatir pada isu-isu taktis dan mengelola urusan bisnis hari-hari dibandingkan menciptakan masa depan. Nah, perencanaan strategis formal memaksa manajer untuk meluangkan waktu memikirkan isu-isu jangka panjang yang penting. Manfaat dan keterbatasan perencanaan strategis yang ketiga adalah sarana untuk menyelaraskan manajer dengan strategi perusahaan. Jadi diskusi dan negosiasi dalam proses perencanaan strategis itu sangat penting karena membantu memperjelas arah strategis perusahaan, menyatukan para manajer dan menyesuaikan tanggung jawab mereka. Nah, dalam proses ini setiap keputusan program itu disatukan dalam yang namanya satu rencana strategis. Jadi kadang saat semuanya keputusan itu dikumpulkan, nanti akan terlihat bahwa keseluruhannya tuh belum seimbang. Misalnya ditemukan investasi yang terlalu besar untuk kapasitas dana perusahaan atau perubahan di satu program yang mempengaruhi bagian lain seperti R&D atau administrasi. Nah, selain itu bisa jadi akumulasi laba dari program-program yang direncanakan belum cukup untuk mencapai target perusahaan. Dapat kita contohkan, jadi pada tahun 1996 itu perusahaan Texaco yang mana bergerak dalam perusahaan minyak dan gas yang kompleks itu tuh memiliki anggaran belanja modal dan eksplorasi sebesar 3,6 miliar dolar. Nah, beberapa proyek mereka pada tahun 1996 mencakup mengembangkan proyek-proyek lepas pantai di Laut Utara, Nigeria, Angola, Australia, dan juga Asia Tenggara. Nah, melanjutkan peningkatan produksi di zona netral antara Arab Saudi dan juga Kuwait. Nah, dengan tingkat risiko yang terkait dengan berbagai proyek yang telah dijalankan tadi dan jumlah sumber daya tersedia, perencanaan strategis itu menjadi suatu keharusan bagi perusahaan Tesako dalam memilih proyek-proyek tersebut. Nah, yang keempat itu ada keterbatasan. Jadi, perencanaan strategis itu punya beberapa kelemahan. Yang pertama, ada risiko proses ini jadi terlalu birokratis. Jadi, dia tuh sekedar mengisi formulir tanpa pemikiran strategis yang nyata. Karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah proses ini benar-benar menghasilkan ide yang baru.
Nah, kelemahan yang kedua itu jika perencanaan hanya dikerjakan oleh staf perencanaan strategis tanpa melibatkan manajemen lini, maka manfaat utamanya itu bisa hilang. Jadi peran staf itu sebaiknya hanya sebagai pendukung, bukan alih proses. Nah, perencanaan strategis membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Jadi pengeluaran yang paling signifikan adalah waktu yang dicurahkan oleh manajemen senior dan manajer di tingkat lainnya dalam organisasi. Eh, Rencana strategis formal itu layak diterapkan pada organisasi yang memiliki karakteristik tersebut. Yang pertama, manajemen puncak yakin bahwa perencanaan strategis itu penting, seperti contohnya dalam perusahaan Unilever, yang mana dia tuh meluncurkan sebuah slogan, bukan slogan, ya seperti slogan seperti Unilever Sustainable Living Plan. Jadi sebuah strategi komprehensif yang mencakup inovasi produk, efisiensi operasional hingga dampak sosialnya. Em, jadi itu merupakan komitmen kuat dari manajemen puncak dari perusahaan Unilever eh, yang membuat strategi tersebut tidak hanya menjadi wacana, tetapi emang benar-benar dijalankan di seluruh lini organisasi. Nah, yang kedua, organisasi karakter karakteristik yang kedua, organisasi itu tergolong besar dan kompleks seperti kayak PT Pertamina, yang mana dia tuh memiliki struktur organisasi yang sangat besar, eh, mencakup hulu hingga hilir dari yang mana seperti yang kita tahu dari eksplorasi migas, pengolahan, distribusi hingga retail. Nah, yang karakteristik ketiga yaitu terdapat ketidakpastian yang cukup besar mengenai masa depan, namun organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan keadaan. Nah, selanjutnya adalah struktur dan isi program. Jadi, dalam perusahaan industri, program strategis itu biasanya mencakup program eh, strategis yang disusun berdasarkan kategori produk, eh, lini produk, R&D, hingga rencana akuisisi. Nah, contohnya itu Procter and Gamble yang mana mengelompokkan program berdasarkan lini produk, sementara General Electric itu menyusun berdasarkan unit bisnis sebagai pusat laba. Nah, yang selanjutnya di organisasi jasa, program disusun sesuai jenis layanan atau wilayah. Misalnya kayak pemerintahan federal membaginya menjadi 10 program utama dan hotel jaringan mungkin membaginya per wilayah. Atau bisa kita contohkan, kita ambil contohnya dalam Bank BRI, di mana dia menyusun strategi layanan mikro berbeda untuk wilayah perkotaan dan juga pedesaan. Jadi, jadi mereka menyesuaikan dengan karakteristik nasabah dan juga infrastruktur daerah. Terus kayak strategi layanan digital Brimo yang juga dipisahkan sebagai program tersendiri yang lebih menargetkan kepada kalangan muda. Nah, umumnya rencana strategis itu dibuat untuk jangka waktu 5 tahun karena periode ini cukup untuk melihat dampak dari keputusan besar terhadap peluncuran produk atau pembelian aset. Nah, kalau lebih dari 5 tahun itu dianggap tidak pasti, tapi beberapa organisasi tetap membuat rencana kasar untuk jangka panjangnya. Nah, setiap program itu membuat estimasi kasar tentang pendapatan, biaya, dan investasi. Jadi estimasi itu digunakan sebagai panduan arah strategis, yang mana bila berbasis unit bisnis biasanya juga disertakan batasan operasional atau piagam kerja untuk tiap unit. Nah, selanjutnya yaitu hubungan organisasi. Jadi, dalam perencanaan strategis, keterlibatan organisasi itu menjadi hal yang penting. Nah, slide ini menekankan bahwa proses ini tidak hanya dilakukan oleh manajemen puncak, tetapi juga membutuhkan kontribusi unit bisnis. Nah, jadi proses perencanaan strategis itu
melibatkan manajemen puncak dan para manajer untuk memberikan dukungan dari staf mereka. Jadi tujuannya itu membangun komunikasi antara kantor pusat dan unit bisnis agar tercapai kesepakatan atas tujuan dan rencana strategis. Biasanya manajer departemen itu tidak dilibatkan secara langsung. Nah, di beberapa perusahaan, bagian keuangan atau staf khusus perencanaan itu menyusun rencana ini. Namun karena perencanaan strategis butuh pandangan luas, staf keuangan yang ahli dalam detail teknis seringkali kurang cocok jika tidak didampingi staf khusus. Jadi meski begitu, bagian keuangan tetap berperan penting dalam menyebarkan pedoman dan mengumpulkan data karena angka dalam rencana strategis, anggaran tahunan, dan sistem akuntansi harus selaras. Nah, staf kantor pusat sebaiknya hanya memfasilitasi proses, bukan mengambil ahli keputusan. Jika terlalu dominan, hal ini bisa menghambat keterbukaan diskusi yang justru penting untuk menghasilkan rencana yang baik. Nah, mungkin bisa kita eh, contohkan lebih detail lagi mengenai hubungan organisasi ini, misalnya kayak dalam universitas, misal fakultas sebuah fakultas itu ingin menyerahkan rencana pengembangan ke tim keuangan universitas. Tapi kalau misalnya tidak ada masukan dari dosen atau prodi fakultas, maka hasilnya itu biasanya tidak relevan secara akademik. Seperti kayak misalnya rencana investasi laboratorium. Nah, itu kalau misalnya tidak melibatkan atau tidak adanya masukan dari dosen dan juga atau ketua prodi, eh, itu tuh bisa meleset dari kebutuhan yang sebenarnya. Nah, jadi staf kantor pusat itu sebaiknya emang sebaiknya berperan sebagai fasilitator, bukan pengambil keputusan. Nah, yang selanjutnya terkait gaya manajemen puncak. Jadi, perencanaan strategis merupakan proses manajerial yang sangat berpengaruh oleh kepemimpinan CEO. Jika CEO tidak mendukung penggunaan sistem formal, maka sistem tersebut kemungkinan besar tidak akan efektif. Karena manajer lain pun hanya akan menjalankannya sebagai formalitas. Nah, ada CEO yang ingin perencanaan strategis tetap dilakukan, tapi eh, dia tidak suka dokumen yang terlalu detail, sehingga lebih menekankan diskusi informal. Nah, sebaliknya ada juga yang menyukai analisis dan dokumentasi mendalam, sehingga sistemnya lebih kompleks. Nah, oleh karena itu, perancangan sistem perencanaan itu harus menyesuaikan desain sistem dengan gaya manajemen perusahaan. Ini bukan hal yang mudah karena tren formalitas itu kadang membuat manajer merasa wajib punya sistem canggih meski sebenarnya tidak nyaman digunakan. Selanjutnya terkait menganalisis program baru yang diusulkan akan dijelaskan oleh rekan saya Adit. Kepada Adit, disilakan. Baiklah, saya Aditya Sapta akan melanjutkan materinya, menganalisis program baru yang diusulkan. Ide program baru biasanya datang dari siapa saja di dalam organisasi, bukan hanya dari CEO. Contohnya produk Post-it dari 3M justru berasal dari karyawan biasa. Beberapa bagian seperti R&D, pemasaran, atau produksi memang lebih sering menjadi sumber ide karena sifat pekerjaannya. Ide biasanya muncul karena reaksi terhadap ancaman, misalnya ada persaingan, atau karena ingin memanfaatkan peluang. Karena ide ini bisa datang dari mana saja, perusahaan perlu menciptakan suasana yang terbuka dan fleksibel, bukan terlalu kaku, agar ide-ide bagus tidak langsung ditolak. Perencanaan program sebaiknya dilihat sebagai proses bertahap, bukan keputusan langsung. Setiap langkah dari evaluasi uji awal, uji coba teknis, uji pasar, hingga keputusan akhir harus dilakukan secara bertahap. Dengan evaluasi yang tepat sebelum investasi besar dilakukan. Selanjutnya, menganalisis program baru yang diusulkan. Pertama, analisis investasi modal. Sebagian besar usulan program baru
memerlukan investasi modal yang besar, biasanya analisis seperti NPV, Net Present Value, atau IRR, Internal Rate of Return, yang digunakan untuk menilai kelayakan. Namun, dalam praktiknya, teknik ini hanya digunakan pada sekitar pertengahan dari kasus yang seharusnya memungkinkan. Yang kedua adalah aturan. Dalam perusahaan, pengeluaran belanja modal biasanya diatur dengan prosedur dan batas tertentu. Pengeluaran kecil biasanya disetujui oleh manajer pabrik, sedangkan pengeluaran besar harus melalui manajer bisnis, CEO, bahkan hingga dewan direksi. Aturan ini juga memuat pedoman penyusunan usulan dan kriteria persetujuan. Misalnya, usulan kecil harus balik modal dalam 2-3 tahun. Dan untuk proyek besar harus memenuhi tingkat pengembalian minimum tertentu sesuai risiko proyeknya. Yang ketiga, itu adalah menghindari manipulasi. Kadang sponsor proyek tahu proyeknya sebenarnya tidak layak, tetapi tetap ingin menjalankannya. Lalu mereka bisa saja memoles data agar terlihat memenuhi kriteria. Misalnya dengan melebihkan pendapatan atau mengecilkan biaya. Tugas analis proyek adalah mendeteksi manipulasi seperti ini. Meski tidak mudah, reputasi sponsor sering jadi penilaian. Sponsor yang terpercaya cenderung lebih dipercaya datanya. Jadi meski semua usulan tampak memenuhi syarat, belum tentu semua benar-benar layak. Yang keempat itu adalah model. Selain model dasar penganggaran modal, terdapat teknik-teknik khusus seperti analisis risiko, analisis sensitivitas, simulasi, perencanaan skenario, teori permainan, dan model penelitian harga opsi, analisis klaim kontinen, dan analisis pohon keputusan. Beberapa dari teknik ini mungkin terlalu dibesar-besarkan, namun ada juga yang berguna secara praktis. Staf perencanaan harus memahami teknik ini dan menggunakan saat datanya dibutuhkan. Yang kelima, organisasi untuk analis. Sebuah tim bisa ditugaskan untuk mengevaluasi usulan yang sangat besar dan penting. Dan proses ini bisa memakan waktu 1 tahun atau lebih. Bahkan untuk usulan kecil biasanya terjadi banyak diskusi antara sponsor dan staf pusat. Bisa ada solusi eksekutif fungsional dan lini yang memberikan tanda tangan sebelum usulan diajukan ke CEO. CEO dapat mengembalikan usulan untuk dianalisis ulang beberapa kali sebelum memutuskan menerima atau menolak proyek ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, keputusan untuk melanjutkan biasanya memerlukan tahap pengujian dan pengembangan yang sebelumnya diimplementasikan penuh dilakukan. Selanjutnya 6. Sistem pakar dan jadwal. Penelitian terbaru dalam sistem pakar ini menggunakan software untuk membantu analisis proyek. Tiap anggota tim bisa memberi suara dan menilai proyek berdasarkan berbagai kriteria. Hasilnya akan diproses oleh komputer untuk mencari perbedaan pandangan, lalu digunakan sebagai bahan diskusi agar tercapainya konsensus. Selanjutnya, menganalisis program yang sedang berjalan. Selain mengembangkan program baru, banyak perusahaan memiliki cara sistematis untuk menganalisis program yang sedang berjalan. Beberapa teknik analisis dapat membantu dalam proses ini, antara lain, yang pertama adalah analisis rantai nilai. Value chain analysis, rantai ini untuk setiap perusahaan adalah rangkaian kegiatan penciptaan nilai yang saling terkait dari memperoleh bahan mentah dasar dari pemasok komponen hingga membuat produk akhir dan mengirimkan ke konsumen akhir. Setiap perusahaan harus dipahami dalam konteks posisinya.
dalam keseluruhan rantai kegiatan penciptaan nilai ini. Dalam sudut pandang perencanaan strategis, konsep rantai nilai menyoroti 3 area yang berpotensi berguna. Yang pertama itu hubungan dengan pemasok. Hubungan dengan pemasok harus dikelola agar baik perusahaan maupun pemasok dapat memperoleh manfaatnya. Memanfaatkan peluang ini secara signifikan dapat menurunkan biaya, meningkatkan nilai atau keduanya. Contohnya ketika pengiriman coklat dalam jumlah besar dilakukan dalam bentuk cairan menggunakan mobil tangki, alih-alih dalam batangan 10 pon, sebuah perusahaan coklat industri menghilangkan biaya pencetakan dan pengemasan batang. Dan produsen permen menghemat biaya pembongkaran dan melelehkan coklat. Selanjutnya, hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan bisa sama pentingnya dengan hubungan dengan pemasok. Ada beberapa contoh hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Contohnya beberapa produsen memasang kemasan telah membangun fasilitas manufaktur di sebuah pabrik air dan mengirim kemasan melalui conveyor di atas langsung ke jalur perakitan. Ini mengurangi biaya secara signifikan bagi kedua belah pihak dengan mempercepat pengangkutan kemasan kosong yang besar dan berat. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Gina. Yang ketiga yaitu hubungan proses dalam rantai nilai perusahaan. Nah, analisis rantai nilai secara eksplisit mengakui bahwa aktivitas nilai individual dalam sebuah perusahaan tidak berdiri sendiri, melainkan saling bergantungan. Contohnya di McDonald's, waktu kampanye produksi sangat mempengaruhi pemanfaatan kapasitas produksi. Aktivitas-aktivitas yang saling terkait ini harus dikoordinasikan agar berdampak penuh dari promosi yang dapat direalisasikan. Tujuannya adalah membuat proses dari pemasok ke pelanggan jadi seefisien mungkin, lebih cepat, lebih murah, dan tetap berkualitas. Salah satu cara adalah meningkatkan efisiensi sejak tahap desain, seperti yang dilakukan oleh produsen VCR Jepang yang menurunkan harga dengan mengurangi jumlah komponen. Nah, itu tuh produsen VCR Jepang berhasil menurunkan harga dari $1.300 pada tahun 1977 menjadi $296 pada tahun 1984. Dengan menekankan dampak langkah awal desain produk pada langkah berikutnya produksi, melalui pengurangan drastis jumlah komponen dalam VCR. Nah, efisiensi juga bisa ditingkatkan di berbagai tahap. Yang pertama yaitu hulu. Eh, Efisiensi bagian hulu dapat ditingkatkan dengan mengurangi jumlah pemasok, menggunakan sistem komputer untuk pemasangan efisiensi otomatis, membatasi pengiriman dan jumlah just in time, yaitu mengurangi persediaan, dan meminta pemasok itu bertanggung jawab atas kualitas yang mengurangi atau menghilangi biaya inspeksi. Lalu yang kedua, efisiensi bagian produksi dapat ditingkatkan dengan otomatisasi lebih lanjut, misalnya dengan menggunakan robot, mengatur ulang mesin ke dalam sel yang masing-masing melakukan serangkaian langkah produksi terkait, dan dengan sistem pengendalian produksi yang lebih baik. Nah, yang ketiga yaitu efisiensi bagian hilir, yaitu dari pabrik ke pelanggan, di mana itu dapat ditingkatkan dengan memfasilitasi pemesanan pelanggan secara elektronik, mengubah lokasi gudang, mengubah saluran distribusi dan menyesuaikan peran distributor dan grosir, meningkatkan efisiensi operasi gudang, dan menyesuaikan penggunaan truk milik perusahaan versus jasa pengiriman pihak ketiga. Nah, contohnya di sini adalah Procter dan Gamble itu tuh menempatkan komputer entry pesanan di toko
toko Walmart. Nah, menghilangkan kesalahan yang biasa terjadi saat pembelian Walmart mentransmisikan eh, pesanan ke petugas entry PNG, mengurangi biaya operasi di kedua perusahaan dan mempercepat waktu antara pemesanan dan pengiriman barang. Levi Strauss memiliki sistem serupa di toko retailnya sendiri. Nah, berikutnya yaitu penghitungan biaya berbasis aktivitas atau activity based costing. Nah, di mana kemajuan komputerisasi ini dan otomatisasi telah mengubah cara perusahaan mengumpulkan dan menggunakan informasi biaya. Dulu, biaya overhead dibagi rata berdasarkan jam kerja atau tenaga kerja langsung. Sekarang, perusahaan lebih cermat. Mereka memisahkan biaya seperti transportasi dan penyimpanan, lalu mencatat biaya berdasarkan departemen, mesin, atau sel produksi. Biaya tenaga kerja langsung sekarang sering digabung dengan overhead menjadi conversion cost, yaitu biaya tenaga kerja dan overhead pabrik untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Produk jadi. Eh, Selain itu, biaya R&D, administrasi, dan pemasaran juga bisa dialokasikan ke produk menggunakan sistem baru bernama Activity Based Costing atau ABC. Nah, ABC menggunakan aktivitas dan cost driver sebagai dasar alokasi biaya. Cost driver adalah penyebab utama biaya, seperti jumlah pesanan atau jumlah setup mesin. Contohnya, di General Motors menggunakan analisis ABC untuk merumuskan strategi buat atau beli komponen, di mana dalam satu pabrik, sistem ABC-nya memiliki lebih dari 3.000 kelompok biaya aktivitas dan lebih dari 100 cost driver yang berbeda-beda. Lalu, yang kedua itu adalah Schrader Bellows, di mana divisi dari Scofield Inc. Menggunakan analisis ABC untuk mengevaluasi ulang strategi pemasaran dan lini produknya. Sistem ABC-nya itu memiliki 28 kelompok biaya aktivitas dan 16 cost driver. Sistem sebelumnya hanya memiliki satu kelompok biaya yang masing-masing dari 5 departemen produksi dan menggunakan satu cost driver tenaga kerja langsung untuk mengalokasikan biaya ke produk. Lalu itu ada LKM SafeSafe, itu di Bangladesh menemukan produk tabung tertentu terlalu mahal lalu mengurangi promosinya. Nah, dulu sistem lokasi sederhana sudah cukup karena sedikit variasi produk dan biaya utama adalah tenaga kerja. Sekarang biaya tidak langsung seperti overhead jauh lebih besar, sehingga eh, perlu sistem ABC agar biaya produk itu bisa dihitung lebih akurat. Yang ketiga yaitu penggunaan informasi ABC. Nah, sistem ABC itu eh, juga bisa digunakan dalam perencanaan strategis karena mampu memberikan wawasan biaya yang lebih akurat. Misalnya, produk yang kompleks dan banyak komponennya cenderung punya biaya desain dan produksi lebih tinggi. Yang kedua, produk volume rendah dan lebih mahal per unit dibanding yang volumenya tinggi. Yang ketiga, banyaknya penyiapan atau perubahan desain juga meningkatkan biaya unit. Yang keempat, produk dengan siklus hidup pendek cenderung lebih mahal. Nah, informasi ini membantu dalam pengambilan keputusan strategis seperti yang pertama, menentukan apakah akan fokus pada sedikit produk atau banyak. Yang kedua, menyusun strategi harga. Yang ketiga, menentukan produk mana yang ditambah atau dihapus. Yang keempat, menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah dan mendesain produk dan tata letak pabrik agar lebih efisien. Nah, contohnya yaitu pada tahun 1992, Chrysler itu mendapatkan manfaat dari analisis ABC dalam proyek percontohan yang memeriksa desain kabel penghubung untuk minivan populernya. Nah, eh, 9 departemen dari desain hingga keuangan bekerja untuk menentukan jumlah optimal kabel penghubung. Ketika ABC digunakan untuk menghitung biaya aktivitas seluruh proses produksi, semua pihak menyadari bahwa jumlah optimalnya adalah 2 jenis kabel. Nah, untuk yang kedua contoh kasusnya yaitu adalah eh, Hewlett-Packard, di mana produksi sukses Hewlett-Packard eh,
Model baru komputer mid-range HP 3000 dan HP 9000 mendapatkan manfaat dan informasi biaya yang lebih baik. Ketika EBC menunjukkan bahwa pengujian desain dan bagian baru yang sangat mahal, para insinyur mengubah rencana untuk lebih memilih komponen yang membutuhkan lebih sedikit pengujian sehingga mengurangi biaya. Dan selanjutnya yaitu uh, Naval Air. Nah, dengan investasi $1.000 dan waktu 6 bulan dalam program penerapan ABC, Naval Air Depot di Jacksonville, eh, di Florida itu menghemat sekitar $200 juta per tahun. Nah, melalui ABC ini, jarak perpindahan suku cadang pesawat dikurangi 80%, jumlah langkah total dikurangi 91%, dan perubahan kepemilikan tugas dikurangi 92%. Yang selanjutnya itu adalah proses perencanaan strategis. Nah, proses perencanaan strategis. Nah, pada perusahaan yang menggunakan tahun kalender seperti berbasis operasional, eh, proses perencanaan strategis itu dimulai pada musim semi dan selaras pada musim gugur, tepatnya sebulan sebelum persiapan anggaran tahunan itu dimulai gitu. Nah, proses ini tuh mencakup tahapan berikut. Yang pertama yaitu meninjau dan memperbarui rencana strategis tahun sebelumnya. Eh, dalam praktiknya, keputusan manajemen sepanjang tahun itu bisa mempengaruhi rencana strategis, karena keputusan tidak selalu diambil sesuai jadwal tetap. Idealnya, setiap keputusan penting langsung diperhitungkan dalam rencana 5 tahun ke depan. Kalau tidak diperbarui, rencana strategis bisa jadi tidak relevan sebagai panduan arah perusahaan. Lalu yang selanjutnya itu namun hanya sedikit organisasi yang bisa terus-menerus memperbarui rencana strategis karena prosesnya cukup rumit dan butuh sistem komputer yang baik. Lalu setiap perusahaan proses perencanaan strategis itu dimulai dengan meninjau dan memperbarui rencana tahun lalu. Data laporan keuangan dari awal tahun digunakan untuk memperkirakan hasil akhir tahun. Jika ada program komputer yang mendukung, proyeksi bisa diperluas ke tahun-tahun berikutnya. Jika tidak, dilakukan secara manual. Penyesuaian juga mencakup pengaruh dari program baru terhadap pendapatan, biaya, investasi, dan arus kas. Pembaruan biasanya dilakukan oleh staf perencanaan, tapi manajemen ikut terlibat jika ada keputusan yang belum jelas. Yang yang B yaitu menetapkan asumsi dan pedoman. Nah, rencana strategis yang diperbarui itu mencakup berbagai asumsi seperti pertumbuhan produk domestik bruto, pergerakan siklus ekonomi, tingkat upah, harga bahan baku penting, suku bunga, harga jual, kondisi pasar, seperti tindakan pesaing dan dampak peraturan pemerintah di setiap negara tempat perusahaan beroperasi. Nah, asumsi-asumsi ini ditinjau dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi terbaru. Rencana tersebut mencerminkan dampak dari perubahan terhadap pendapatan, pengeluaran, arus kas, serta kegiatan operasional seperti perluasan, penutupan, atau pengeluaran, atau relokasi fasilitas. Nah, selain itu, rencana juga memperkirakan ketersediaan modal dari laba ditahan maupun sumber pembiayaan baru. Meskipun pembaruan ini tidak dilakukan secara rinci, pendekatan kasarnya cukup untuk membantu manajemen senior dalam menetapkan tujuan strategis untuk setiap lini produk, seperti target penjualan, laba, atau pengembalian atas modal yang digunakan. Pedoman utama yang ditetapkan itu mencakup proyeksi kenaikan upah dan gaji, rencana peluncuran atau penghentian produk, penetapan harga jual, serta batas jumlah karyawan untuk unit-unit pendukung. Pada tahap ini, rencana masih berupa pandangan awal dari manajemen senior yang selanjutnya akan disempurnakan berdasarkan masukan dari para manajer unit bisnis.
Yang C yaitu iterasi pertama dari rencana strategi baru. Nah, dengan menggunakan asumsi tujuan dan pedoman yang telah ditentukan, unit bisnis dan unit operasional lainnya menyusun versi pertama dari rencana strategis mereka yang bisa mencakup rencana operasional berbeda dari rencana saat ini, seperti perubahan taktik pemasaran dan disertai alasan pendukungnya. Nah, staf unit bisnis melakukan sebagian besar pekerjaan analitis, tetapi keputusan akhir tetap di tangan manajer unit bisnis. Tergantung pada hubungan personal staf unit bisnis dapat minta saran dari staf kantor pusat dalam penyusunan rencana ini. Nah, staf kantor pusat juga sering mengunjungi unit bisnis untuk menjelaskan pedoman, asumsi, dan instruksi serta membantu proses perencanaan. Nah, rencana strategis yang telah disusun mencakup laporan laba rugi, item neraca utama seperti persediaan, piutang, dan jumlah karyawan, informasi kuantitatif tentang penjualan dan produksi, belanja modal untuk pabrik dan aset lainnya, arus kas yang tidak biasa, serta penjelasan dan pembenaran secara naratif. Selanjutnya yaitu analisis. Setelah semua unit bisnis penyusunan rencananya, kantor eh, pusat menggabungkan dan meninjau semua dalam satu rencana strategis perusahaan. Eh, Tim pusat akan menganalisis apakah strategi tiap unit masuk akal, seperti apakah target penjualan realistis, apakah penambahan staf memang diperlukan, atau perlu eh, ap- atau apakah produksi dan peluncuran produk baru benar-benar siap. Nah, jika ada hal yang meragukan akan dibahas langsung antara tim pusat dan unit terkait. Nah, eh, untuk mengatasinya, itu perusahaan bisa yang pertama memperbaiki rencana unit, akuisisi, atau menyusun target korporat. Nah, biasanya itu manajemen lebih memilih opsi pertama. Nah, dari rencana ini juga bisa dihitung kebutuhan kas secara keseluruhan, apakah perlu ditambah pembiayaan atau dinaikkan dividen. Yang E itu iterasi kedua dari rencana strategi baru. Nah, analisis dari pengajuan eh, pertama mungkin memerlukan revisi dari beberapa unit bisnis, namun juga bisa menyebabkan perubahan asumsi dan pedoman yang berdampak pada seluruh unit. Misalnya, jika penggabungan semua rencana menunjukkan bahwa peningkatan persediaan dan belanja modal menguras kas melebihi batas aman, maka belanja harus ditunda di seluruh organisasi. Keputusan ini menyebabkan revisi rencana. Secara teknis, revisi lebih mudah dilakukan karena hanya perlu mengubah beberapa angka. Tetapi secara organisasi, ini merupakan bagian tersulit karena memerlukan keputusan yang tidak menyenangkan. Beberapa perusahaan tidak mewajibkan revisi formal dari unit bisnis, melainkan negosiasinya secara informal dan memasukkan hasilnya langsung ke dalam rencana di kantor pusat. Yang F yaitu tinjauan akhir dan persetujuan. Nah, rencana revisi kemudian dibahas secara mendalam dalam rapat para pejabat senior korporat. Rencana ini juga bisa dipresentasikan kepada Dewan Direksi. Persetujuan akhir diberikan oleh CEO. Persetujuan ini harus diberikan sebelum proses penyusunan anggaran dimulai, karena rencana strategis merupakan masukan penting dalam proses anggaran tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.